Kepada siapa kita harus bertanggung jawab? Sedikit informasi yang mereka dapat. Jadi memang kendala ketika kita melakukan akuntabilitas atau transparansi, kita memberikan informasi kepada mereka itu seringkali kita mengalami kesulitan di bahasa. Kita membuat pertemuan, mendiskusikan segala sesuatu, itu pasti kita punya tantangan yang besar, Pak. Selamat siang teman-teman, selamat setengah dua siang untuk teman-teman yang berada di waktu Indonesia Barat, setengah tiga sore untuk teman-teman di waktu Indonesia Tengah, dan selamat setengah empat sore untuk teman-teman Indonesia Timur. Kembali kita modul ke-6 yaitu aspek akuntabilitas respons kemanusiaan. Kali ini kita akan ditemani oleh Mas Edi Handoko, Hadrianus Edi Handoko PS. Saya nggak tahu PS-nya apa. Nanti tanya sendiri ya. Kemudian beliau dulu cukup aktif bertahun-tahun, puluhan tahun mungkin, belasan tahun di organisasi Habitat for Humanity. Itu organisasi yang ngurusin rumah-rumah lah. Pokoknya saingannya yang PU. Enggak, bercanda. Baik. Nanti langsung bertanya dengan Mas Edi aja, nanti Mas Edi bisa berkenalan. Tapi sebelumnya kita masuk ke video pengantar dulu yang akan disampaikan seperti biasa oleh Pak Puji Pujiono selaku unsur pengarah penanggulangan bencana di Indonesia. Silakan Mas Anton, over to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Pujiono. Rekan-rekan seperjuangan yang saya muliakan, selamat datang di modul ke-6. Topik kita hari ini adalah sebuah cermin untuk melihat diri kita sendiri, melihat kualitas dan integritas pekerjaan kita. Kita akan bicara tentang aspek akuntabilitas dalam respon kemanusiaan. Dalam arsitektur besar kapasitas kemanusiaan, akuntabilitas adalah pilar utama yang menopang seluruh bangunan. Tanpa pilar ini, bangunan kerja kita mungkin terlihat megah dari luar, tapi sesungguhnya rapuh dan bisa runtuh kapan saja. Akuntabilitas adalah fondasi dari aset kita yang paling berharga, yaitu kepercayaan. Kepercayaan dari komunitas, kepercayaan dari donatur, kepercayaan dari pemerintah, dan kepercayaan pada diri kita sendiri. Modul ini berbicara tentang pergeseran paradigma dari paradigma lama yang bersifat amal, di mana komunitas adalah objek semata, menuju suatu paradigma baru berbasis hak, di mana komunitas adalah subjek atau mitra yang berhak untuk didengar, dihormati, dan dilibatkan. Akuntabilitas bukan beban administrasi. Akuntabilitas adalah wujud nyata dari penghormatan kita terhadap martabat manusia. Di modul ini kita akan membedah akuntabilitas menjadi pilar-pilar yang lebih praktis. Kita akan fokus pada 3 hal utama. 1. Transparansi, bagaimana secara proaktif dan jujur memberikan informasi kepada komunitas. 2. Partisipasi, bagaimana kita secara sungguh-sungguh melibatkan komunitas dalam setiap tahapan. Dan 3, yang menjadi puncak dari akuntabilitas adalah mekanisme umpan balik dan keluhan, yaitu bagaimana kita secara sadar membuka pintu dan telinga kita untuk mendengar suara komunitas. Saran saya untuk modul ini, mari kita tanamkan dalam diri kita suatu keberanian untuk dikritik. Jangan pernah memandang sebuah keluhan sebagai serangan terhadap diri Anda. Setiap keluhan adalah sebuah hadiah, sebuah masukan gratis yang sangat berharga dari konsultan terbaik kita. Siapa? Yaitu komunitas yang kita layani. Keluhan adalah kesempatan emas untuk kita belajar dan tumbuh menjadi lebih baik. Mari bersama-sama belajar bagaimana menjadi organisasi yang tidak hanya bekerja untuk komunitas, tetapi juga bertanggung jawab kepada komunitas. Selamat mengikuti modul ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Pujiono.
Terima kasih banyak Mas Anton sudah berkenan memutarkan video pengantar. Tanpa berpanjang waktu, saya akan persilahkan Mas Edi untuk ngelit dan menjadi fasilitator pelatihan kali ini. Silahkan berbagi banyak pengalaman dan pengetahuan. Teman-teman di sini juga mohon untuk aktif berbagi pengetahuan dan berbagi pengalaman. Silahkan Mas Edi, jangan lupa prioritas dulu. Over to you. Ya, terima kasih Mbak Weni dan Mas Anton atas waktunya. Apakah suara saya terdengar jelas? Perkenalkan, saya Hadrianus Edi. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Weni, saya bekerja kurang lebih di lembaga kemanusiaan, di berbagai lembaga kemanusiaan 20 tahun ini, dan dari pengalaman-pengalaman di berbagai organisasi, terakhir saya berada di UN OCHA untuk koordinasi kemanusiaan di Indonesia, dan sebelumnya juga dengan Mbak Weni di UNDP. Bapak Ibu semuanya, saya izin share screen terkait dengan materi yang akan kita pelajari bersama pada yang ini. Seperti tadi di pengantar yang disampaikan oleh Pak Puji, bagaimana aspek akuntabilitas di dalam respon kemanusiaan. Kita sama-sama melihat bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Pak Puji di pengantar terkait aspek akuntabilitas itu menjadi fondasi yang sangat penting di dalam respon kemanusiaan. Bukan hanya sebagai beban secara administrasi yang harus dilaksanakan, tetapi ini menjadi kewajiban kita untuk memastikan bahwa respon-respon kemanusiaan yang kita lakukan itu dapat dipertanggungjawabkan atau katakanlah akuntabel pada semua pihak. Nah, di sesi kali ini tadi pengantar sudah disampaikan dengan video yang disampaikan oleh Pak Puji, dan kemudian kita akan nanti masuk kepada sesi bagaimana akuntabilitas di dalam respon kemanusiaan, termasuk pilar dan standar akuntabilitasnya, kemudian tantangan dan solusi yang dialami mungkin oleh Bapak Ibu, nanti kita bisa diskusikan di sini, dan bagaimana kemudian rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan untuk mewujudkan akuntabilitas di dalam respon kemanusiaan ini. Sebelumnya, kalau seandainya nanti ada hal terkait dengan suara, audio yang kurang jelas atau hilang, bisa langsung disampaikan. Dan kalaupun ada news atau yang terkait dengan kekurangan jelasan, bisa langsung mungkin ditulis atau disampaikan dengan open mic. Baik Bapak Ibu, dari sesi ini apa sih sebenarnya yang ingin kita capai untuk mewujudkan akuntabilitas di dalam respon kemanusiaan? Setidaknya ada 3 hal yang kemudian menjadi dasar atau basis untuk kemudian kita akan capai, yaitu yang pertama adalah memahami konsep akuntabilitas di dalam respon kemanusiaan sendiri. Kemudian yang kedua adalah mengetahui cara mengumpulkan dan menggunakan data atau umpan balik untuk evaluasi. Jadi mekanismenya bagaimana atau teknisnya bagaimana kita bisa mengumpulkan dan menggunakan data yang didapat, termasuk umpan balik atau katakanlah feedback mekanisme yang kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi baik di kita secara internal maupun untuk jangka panjangnya.
Kemudian mengembangkan strategi untuk melaporkan hasil kerja secara transparan. Nah, harapannya di akhir sesi kita bisa memulai menyusun rencana evaluasi yang sederhana untuk program kita saat ini, baik yang mungkin dilakukan dalam konteks development ataupun di dalam konteks uh, emergency response. Kita bisa susun secara sederhana nantinya, sehingga program yang dijalankan kita sudah bisa klaim atau kita bisa pastikan bahwa itu dilakukan secara akuntabel. Sebenarnya kalau kita mau bertanya, kira-kira akuntabilitas itu kepada siapa sih? Atau katakanlah kepada siapa kita harus bertanggung jawab? Setidaknya kalau dari definisi yang ada, bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan aksi atau tindakan kita semua kepada semua pihak, terutama kepada komunitas yang kita layani. Nah, ini juga tercermin jelas kalau Bapak Ibu semuanya sudah mempelajari terkait dengan bagaimana kaitannya dengan standar kemanusiaan inti untuk akuntabilitas. Di sana sangat jelas ada 9 komitmen dan prasyaratnya, yang itu kemudian berkaitan erat dengan pertanggungjawaban dalam konteks kerja-kerja kemanusiaan khususnya. Nah, di sini setidaknya dibagi di dalam eh, 4 kriteria. Yang pertama adalah komunitas terdampak, di mana komunitas terdampak ya kita akan kemudian definisikan sebagai warga atau kelompok yang menerima bantuan dari respon kemanusiaan tersebut, baik itu penerima langsung atau orang masyarakat yang secara tidak langsung uh, mendapatkan impact dari bantuan yang kita berikan. Kemudian yang pasti adalah donatur. Siapa yang kemudian memberikan amanah atau memberikan kepercayaan sehingga kita bisa lakukan atau distribusikan bantuan itu kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai bentuk tanggung jawab kita secara internal, baik itu secara organisasi atau individu, untuk mewujudkan nilai-nilai apa sih di dalam organisasi yang kita mampu sekarang ini dengan pertanggungjawaban atau program yang kita lakukan. Sehingga eh, secara tidak langsung bahwa pertanggungjawaban ini ya untuk kita juga, untuk kita sendiri, bukan hanya untuk orang yang memberi dana, komunitas, tapi juga oleh untuk organisasi yang kita mampu atau yang kita layani. Kemudian yang terakhir adalah pemerintah. Kenapa kemudian pemerintah? Ya karena kita sebagai organisasi masyarakat sipil ataupun lembaga kemanusiaan itu bergerak atau bekerja bukan di ruang hampa. Kita bekerja di sebuah wilayah yang dimana kemudian ada pemerintah yang sebenarnya memiliki kewajiban untuk mewujudkan itu. Tetapi di seluruh belahan dunia manapun, bahwa tidak ada pemerintah yang sempurna. Pasti ada gap, ada kekurangan, sehingga kemudian kita sebagai bagian dari masyarakat, bagian dari komunitas yang peduli, berusaha untuk mengisi gap itu. Sehingga pertanggungjawaban atas kerja-kerja kita kepada pemerintah itu juga menjadi suatu kewajiban. Kita bukan menjadi kompetitornya pemerintah, tetapi kita akan menjadi mitra strategis pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang madana. Kemudian akuntabilitas itu juga nantinya akan menjadi jembatan bagi
kepercayaan. Membangun trust bukan hanya berbicara siapa kenal siapa, siapa punya kolega orang dalam siapa, kemudian berapa donasinya. Tetapi lebih dari itu, bahwa kepercayaan itu bisa diwujudkan dan dibangun saat kita benar-benar bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi eh, tugas atau kewenangan atau pekerjaan yang kita jalankan. Sehingga akuntabilitas ini menjadi sebuah tuntutan saat kita eh, ingin dianggap atau ingin dipercaya oleh banyak pihak, maka kita harus akuntabel, kita harus bertanggung jawab, kita harus amanah. Kemudian bahasa kerennya seperti itu. Nah, kita coba petakan. Kalau kemudian tidak ada atau tanpa akuntabilitas di diri kita atau di organisasi yang kita jalankan, maka kemudian dampak apa yang muncul? Kita akan pasti akan timbul ketidakpercayaan dan rumor. Sebagai contoh, kita melihat misalnya bantuan dalam konteks kemanusiaan misalnya. Kita mengambil donasi dengan crowdfunding. Tetapi kemudian kita tidak pernah laporkan, kita tidak pernah eksplisit sampaikan ini di masyarakat mana. Bahkan mungkin di lingkungan masyarakat kita sampaikan di desa A gitu. Tetapi tiba-tiba langsung kita bagikan tanpa proses seleksi yang jelas, tanpa proses verifikasi yang semuanya bisa lihat, maka kemudian yang terjadi adalah ketidakpercayaan, baik dari sisi masyarakat, sisi mungkin pemberi donornya atau penyumbangnya, bahkan mungkin berpotensi menciptakan residu yang muncul di masyarakat bahwa itu dibantu karena dia dekat dengan si A, itu dibantu karena kemudian dia bisa mendekati staf lembaga tersebut dan sebagainya. Yang ini otomatis pasti akan menimbulkan ekses yang panjang. Kemudian yang kedua adalah bantuan tidak tepat sasaran. Kita akan sulit menyampaikan bahwa benar nggak orang yang dibantu itu sesuai dengan kriteria, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan target dari organisasi. Karena kita tidak bisa memberikan indikator-indikator yang jelas, yang valid, yang kemudian bisa diukur oleh semua pihak. Kemudian komunitas merasa tidak dihargai karena sekali lagi mereka hanya akan menjadi objek dari program yang kita jalankan. Kemudian kesalahan yang sama akan terus berulang karena kita hanya melihat dari perspektif kita saja, bukan dari perspektif masyarakat terdampak itu maunya apa sih. Kemudian mereka sudah memikirkan, sehingga selalu berkacanya, berpijaknya dari perspektif kita yang mungkin kita tidak setempat, kita tidak mengetahui sebelum terjadi musibah atau sebelum terjadi krisis kemanusiaan masyarakat itu komunitasnya bagaimana, sehingga kemudian uh, itu yang akan menjadi program-program kita tidak akan bisa terukur dan sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, kita bandingkan dengan akuntabilitas yang kita akan bangun. Nah, dengan akuntabilitas maka kemudian kepercayaan itu ada. Nah, saat kepercayaan itu ada, maka dari proses kepercayaan menjadi mitra. Apakah kemudian mitra itu harus, karena donasinya gede atau tidak, tetapi bagaimana kemudian kita menempatkan positioning kita atau organisasi kita sebagai mitra strategis untuk menyelesaikan atau membantu menyelesaikan krisis-krisis kemanusiaan. Kemudian bantuan lebih
relevan dan efektif. Kenapa? Karena kita bisa menggali apa kebutuhan dari masyarakat dan kita memenuhi kebutuhan itu sehingga bantuan itu benar-benar efektif, tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan. Ini kembali lagi kalau kemudian kita uh, belajar di dalam standar kemanusiaan inti, kemudian prinsip kemanusiaan, itu jelas yang pertama bahwa bantuan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan mereka yang terdampak. Kemudian komunitas merasa memiliki program atau menjadi subjek dari program yang akan kita berikan. Kenapa? Karena proses dari perencanaan, kemudian penyusunan atau develop program, sampai kemudian distribusi, mereka terlibat aktif. Bukan hanya kemudian datang, kumpul, mengambil bantuan, pergi, tetapi dari awal itu sudah dilibatkan. Termasuk di dalam proses misalnya bagaimana proses seleksinya, siapa yang akan prioritas diberikan kalau memang kemudian bantuan tersebut terbatas. Sehingga keterlibatan ini menjadikan mereka menjadi subjek yang aktif yang kemudian menghilangkan friksi-friksi, rumor-rumor yang beredar karena mereka terlibat secara penuh, mulai dari perencanaan, implementasi, bahkan nanti mungkin setelah proyek atau program kemanusiaan itu berakhir. Kemudian terjadi pembelajaran dan perbaikan terus-menerus. Kita tahu kita juga terbatas, organisasi yang kita dan juga memiliki keterbatasan, baik itu kapasitas dan sumber daya. Tetapi dengan pelibatan masyarakat, kemudian mendapatkan umpan balik yang membangun, kalau tadi saya pinjam istilah dari Pak Puji, bagaimana jangan menganggap kritik itu sebagai judge kepada kita, tetapi kritik itu sebagai value yang sangat besar yang harus kita tangkap karena dari siapa? Dari masyarakat langsung, dari penerima manfaat langsung, dari orang yang akan kita sasar. Sehingga ini akan menjadi proses pembelajaran penyempurnaan untuk program-program ke depannya. Jadi jangan nanti, wah begitu ada feedback yang nadanya negatif, terus kita jadwal besok lagi nggak usah dibantu di sana lah. Nggak mau atau nggak tahu terima kasih. Tidak, tetapi kita juga harus menjadi input bagi kita, baik pribadi maupun organisasi, untuk kemudian kita berbenah apa yang kurang, kenapa masyarakat kemudian menilainya masih negatif. Nah, itu yang kemudian terjadi proses pembelajaran dan perbaikan untuk menjadi arah yang lebih baik ke depannya. Nah, ini yang kemudian kita bisa bandingkan bagaimana kalau kemudian suatu program atau respon kemanusiaan dilakukan dengan akuntabilitas yang penuh dan tanpa akuntabilitas. Kita bisa melihat perbedaan di sini. Kemudian, 3 pilar yang wajib dibangun dalam konteks akuntabilitas di respon kemanusiaan, dan ini juga diambil dari standar kemanusiaan inti. Itu yang pertama adalah transparansi. Bagaimana kemudian keterbukaan informasi, kemudian program apa yang akan dijalankan, siapa yang menjadi target sasaran atau yang berhak menerima bantuan, dan bagaimana prosesnya itu dipahami oleh semua lapisan, mulai dari masyarakat sampai kemudian mungkin pemerintah dan donor sendiri. Nah, transparansi ini penting karena kadang kita selalu terjebak bahwa kalau informasi itu sifatnya konfidensial. Dan informasi itu ya harusnya bisa diakses oleh siapa saja, tidak konfidensial. Nah, tapi nanti batasannya seperti apa, informasi seperti apa yang oke ini bisa menjadi informasi secara umum, secara publik, mana yang kemudian
ini menjadi informasi terbatas, misalnya terkait dengan, oh ini Mbak address penting, tetapi apakah itu harus publikasi secara luas? Tidak, karena juga kita harus menghindari misalnya penyalahgunaan data, informasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah partisipasi. Nah, partisipasi ini bagaimana kemudian pelibatan komunitas secara utuh terkait dengan keterwakilan, kemudian peran kelompok beresiko atau kelompok dengan risiko tinggi, baik itu perempuan, anak-anak, disabilitas, kemudian bagaimana komunitas itu bisa diajak berdiskusi dan suara atau input atau masukannya bisa didengar, diakomodir, sehingga kemudian dari proses perencanaan, pelaksanaan, bahkan nanti di akhir program dilakukan evaluasi, mereka semua punya peran dan keterlibatan yang jelas. Nah, ini yang kemudian harus direncanakan. Program kita akan dijalankan seperti apa. Kemudian ketiga adalah umpan balik dan keluhan atau katakanlah feedback mekanisme atau mekanisme umpan balik dan keluhan. Bagaimana kemudian kita mendengar suara dari komunitas baik dengan berbagai cara, entah itu nanti misalnya dengan menempelkan stiker apa, keluhan atau stiker kontak yang bisa dihubungi, atau kemudian kita melakukan kunjungan secara door to door di komunitas, yang itu nanti kita akan mendapatkan umpan balik sebenarnya program kita itu seperti apa dan bagaimana berdampak di masyarakat. Kemudian menyediakan cara yang aman dan mudah bagi warga untuk memberi masukan atau keluhan, misalnya informasi terkait penyimpangan. Atau katakanlah kemudian mereka ingin melaporkan case yang terjadi di lapangan, tetapi mereka ingin tetap terlindungi proses pengakuan atau identitas yang melaporkan. Nah, ini menjadi penting. Ada garansi atau ada jaminan yang kita harus berikan bahwa siapapun yang melaporkan, siapapun yang kemudian memberikan umpan balik itu menjadi terlindungi baik secara personal ataupun secara komunitas, sehingga nantinya tidak menimbulkan potensi ekses yang berkepanjangan. Terlebih misalnya ini yang terkait dengan pelaporan penyalahgunaan atau terkait dengan penyalaporan penyimpangan. Kita juga pasti akan berkaitan dengan data atau informasi data, tetapi jangan kemudian kita juga melihat bahwa data itu sekedar angka-angka ya, kemudian ya udah ngomong statistik, programnya dibagi 1.000 ya sudah angkanya 1.000, tetapi data harus bisa menjadi bukti kerja kita dan dasar untuk menjadi lebih baik. Dari data apa yang kemudian kita bisa kembangkan? Nah, di dalam mewujudkan akuntabilitas di dalam respon kemanusiaan, setidaknya ada 2 kriteria, yaitu data yang sifatnya kuantitatif dan data yang sifatnya kualitatif. Kalau kuantitatif, kita akan berbicara berapa banyak sih paket yang didistribusikan, kemudian berapa sih keluarga atau household yang kemudian menerima bantuan dari program tersebut. Tapi kualitatifnya adalah apakah warga puas dengan bantuan yang diberikan. Kemudian apa saran masukan mereka, apa keluhan mereka terkait dengan bentuk bantuan yang diberikan. Nah, ini harus diambil semuanya, karena kalau hanya bicara kualitatif, jadi kemudian munculnya ya angka, tetapi di balik itu sebenarnya apakah bantuan yang kita berikan misalnya sesuai dengan standar yang
disyaratkan, atau katakanlah kemudian bantuan kita bisa nggak kita justifikasi bahwa ini tepat sasaran sesuai kebutuhan mereka, karena kemudian ini baru bisa muncul saat ada input atau ada masukan dari penerimaan manfaat itu, bukan kita yang kemudian menyimpulkan, tetapi dari mereka bahwa ternyata bantuan yang kita berikan benar-benar bermanfaat, benar-benar memberikan dampak yang sangat positif. Nah, kemudian dua data inilah yang kemudian menjadi bahan untuk evaluasi, di mana kemudian harapannya dari data kuantitatif maupun data kualitatif ini kita bisa menjawab apakah program kita efektif, apakah kita sudah mencapai tujuan yang diharapkan, dan apakah masih ada perbaikan yang diperlukan untuk program sejenis di masa mendatang. Ini akan menjadi penting kalau kemudian dua-dua data kualitatif maupun kuantitatif kita dapatkan. Tetapi evaluasi itu tidak akan terjawab sempurna kalau hanya kemudian salah satu data saja yang kita bisa dapatkan. Misalnya data kuantitatif. Benar, kita membagikan mungkin 5.000 agent kit atau 5.000 shelter kit gitu. Tetapi apakah program kita efektif? Kita tidak bisa menjawab. Efektif mungkin dari sisi kita, karena kita bisa istilahnya menghabiskan dana dari komitmen donor yang sudah diberikan, tetapi apakah kemudian efektif dalam tingkat komunitas, kita tidak bisa menjawab. Sehingga kedua data, baik kualitatif maupun kuantitatif, ini menjadi penting untuk kita bisa gali sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya di lokasi dampingan atau lokasi sasaran kita. Nah, bagaimana kemudian kita melihat akuntabilitas di dalam aksi nyata? Kita coba lihat misalnya dalam studi kasus satu. Kita atau staf di program kita melakukan keliling untuk membagikan kotak saran ke tindak-tindak pengungsian atau ke tempat-tempat di mana program kita berjalan. Secara case baik, tetapi kadang informasinya juga sifatnya positif karena kemudian ada interaksi langsung antara pemberi bantuan dan penerima bantuan yang kadang mungkin kalau orang Indonesia itu kan selalu ada ewu pekelu, itu tidak mudah dibantu, masa kita mencela gitu. Nah, kadang input-inputnya relatif banyak tetapi pasti akan positif. Di satu sisi kemudian kita menggunakan papan informasi, misalnya menyediakan informasi call center jika ada keluhan atau permasalahan terkait bantuan, kita sampaikan silakan menghubungi hotline sekian. Nah, kadang informasinya juga sama banyaknya atau malah mungkin sedikit, tetapi dari sedikit itu malah kita memiliki informasi, kedalaman informasi yang cukup banyak. Misalnya, oh ternyata kemarin staf di lapangan melakukan deal-deal nih, kalau mau dibantu harus begini, gitu, misalnya. Yang mungkin di dalam kasus yang pertama itu tidak muncul karena tadi keengganan, ketakutan. Tetapi di papan informasi atau di kasus yang kedua, itu mereka lebih leluasa untuk menyampaikan. Sehingga informasinya mungkin jumlahnya tidak banyak, tetapi kualitasnya lebih dalam. Nah, dua hal ini juga perlu dipakai, perlu bisa digunakan. Memang kemudian konsekuensinya akan berbeda. Misalnya di studi kasus satu, kita butuh effort waktu untuk keliling. Jadi tidak akan selesai sehari misalnya. Tetapi kalau di
studi kasus 2, kita cukup sekali tempelkan informasi yang semuanya bisa membaca, mudah diakses, kita nggak perlu makan waktu banyak. Tetapi kemudian hasilnya juga nanti bisa kita komparasi. Sehingga dua pendekatan ini, baik itu kotak saran keliling atau papan informasi sebagai proses di dalam mewujudkan akuntabilitas di respon kemanusiaan, ini bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Nah, bagaimana kemudian informasi itu uh, diterima atau diregulasi di dalam organisasi kita, itu juga penting karena kalau kemudian hanya kita dapat informasi tetapi tidak ada tindak lanjut, misalnya, ya maka kemudian orang enggan lagi menyampaikan. Nah, kita akan coba diskusi terkait dengan bagaimana akuntabilitas dilakukan dari respon kemanusiaan baik itu di wilayah kerja Bapak Ibu semuanya. Kita coba diskusikan, bisa open mic atau dituliskan langsung. Nanti Mas Anton dan panitia bisa membantu untuk men-screening dari teks. Yang pertama adalah bagaimana pengalaman Bapak Ibu terkait akuntabilitas yang dilakukan selama ini di organisasi atau di program-program yang Bapak Ibu. Silakan. Ada yang mau menyampaikan atau berbagi? Terima kasih banyak Pak. Perkenalkan, nama saya Riki Matasina dari Forum Peduli Kasih Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya, Mungkin di sini silakan, Mbak. saya mau ya, 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 langsung Mbak, silakan. ah, saya mau berbagi sedikit saja mengenai habitat. Karena kebetulan kami di Kabupaten Kupang sekarang lagi bekerja sama dengan Habitat dan forum kami pun sedang bekerja sama dengan teman-teman Habitat. Dan terima kasih banyak karena teman-teman kami dari disabilitas pun ada beberapa yang masuk dalam daftar untuk mendapatkan rumah bantuan dari Habitat untuk tahun depan. Dan kami sangat bersyukur karena forum kami kecil tapi ada habitat yang begitu besar dan mau bekerja sama dengan kami dan saya bersyukur sekali karena teman-teman saya juga mereka bisa terbantu dan juga kami mendapatkan pengalaman baru dan juga ilmu baru dari teman-teman Habitat karena kami pernah bertemu di forum selama 2 kali waktu kami posyandu di tanggal 4 dan kami juga ada pertemuan rutin di forum dan di situ ada teman-teman Habitat juga yang datang ada 4 orang dan kebetulan teman saya juga teman pemuda saya juga kerja di situ kerja di Habitat dan saya bersyukur sekali karena orang-orang Habitat itu luar biasa mereka responnya sangat cepat dan mereka ramah terhadap disabilitas dan bagi teman-teman semua yang ada di uh, ruang Zoom saat ini mungkin teman-teman harus harus bekerja sama dengan Habitat karena orang-orang Habitat sangat 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 ramah disabilitas dan luar biasa sekali orang-orangnya betul-betul. Dan memang kami di Kupang, di Kabupaten Kupang khususnya, kami merasakan bahwa ada begitu banyak hal yang dibagi bagi kami, baik di forum ataupun di masyarakat. Karena saat ini pun Habitat sedang bekerja sama dengan desa kami, Desa Mata Air, dan kami juga bersyukur karena mereka bukan hanya memperhatikan disabilitas saja, tapi kaum-kaum rentan lainnya juga dan orang-orang yang betul-betul sama seperti tadi yang Bapak bilang bahwa uh, kepercayaan yang diberikan oleh forum dan juga oleh Habitat benar-benar kami jaga dan itu benar-benar mendapatkan respon yang sangat baik dari Habitat. Mungkin itu sedikit berbagi cerita pengalaman yang saya dapat bersama dengan Habitat di Kupang, Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Kupang. Mungkin jadi nanti mungkin itu menjadi pelajaran juga bagi kita semua yang ada di ruang Zoom
Mungkin teman-teman yang lain pun boleh dan mau bekerja sama dengan Habitat, silahkan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Riki. Mungkin saya ingin bertanya, apakah kemudian Habitat melibatkan misalnya kelompok teman-teman yang disabilitas atau kelompok beresiko lainnya terlibat dari awal, dari proses perencanaan, proses kemudian pelaksanaan, sampai kemudian evaluasinya. Untuk sementara kami cuma berbicara tentang uh, bagaimana Habitat ingin merencanakan pembangunan rumah untuk mereka nanti di tahun depan, khususnya teman-teman di forum dan juga beberapa anggota masyarakat yang ada di Desa Mata Air bersama dengan Kepala Desa. Kami sudah selesai pertemuan dan di situ nanti setelah tahun depan dulu baru kami sebagai disabilitas pun akan dilibatkan dalam segala perencanaan dengan Habitat. Karena itu yang disampaikan oleh teman-teman dari Habitat waktu pertemuan kemarin di kantor desa, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Riki atas sharingnya dan informasinya. Artinya bahwa proses perencanaan awal, mungkin dari sosialisasi, itu sudah melibatkan semua pihak ya Pak ya. Bahwa Siap, Pak. nanti Sudah, Pak. Sudah. pelaksanaannya tahun depan itu masuk di dalam perencanaan itu. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain, silakan Bapak Ibu. Saya tunjuk langsung atau menunjuk diri sendiri. Monggo silakan. Silakan. Selamat sore. Selamat Ya, sore Ibu Sri Lestari. ya, saya Silakan Sri langsung Ibu. Lestari. Ya, dari beberapa pengalaman itu yang pertama itu eh, sebelum kami masuk ke wilayah mengajak diskusi ataupun bertemu menyampaikan rencana untuk kegiatan di satu wilayah tersebut mulai dari sasaran ataupun warga yang akan terlibat dalam kegiatan juga dinas-dinas yang akan terlibat dan terkait dalam program di mana kami akan masuk ke satu wilayah tersebut. Itu yang pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, mungkin dari saya ingin mendalami ini Bu Sri Lestari dalam melibatkan di komunitas sejauh mana dari pengalaman Ibu atau lembaga Ibu terkait dengan menggandeng atau mendorong partisipasi aktif komunitas mulai dari awal gitu. Ya, yang pertama jelas kami mencari informasi dulu di wilayah tersebut. Misalnya kami bergerak untuk pemberdayaan atau membuat kelompok orang tua dengan disabilitas. Misalnya kami kontak koordinator ataupun pertama dinas sosial yang istilahnya banyak teman-teman disabilitas yang ditangani oleh dinas sosial. Nanti kami berkoordinasi ada organisasi apa saja yang ada di wilayah tersebut, terus siapa ketuanya, kami menyampaikan itu rencana kegiatan untuk wilayah tersebut. Dan Tetapi skala kemudian kadang kan data yang dari dinas sosial tadi divalidasinya langsung ke masyarakat ya Bu ya. iya kami dari dinas sosial kan kalau per kecamatan kan ada tenaga kesejahteraan sosial kecamatan gitu. Terus kadang ada organisasi difabel yang di wilayah kecamatan. Eh, Terus istilahnya ketika tadi ada difabel juga ada perwakilan dari keluarga atau orang tua penyandang disabilitas gitu. Oke, baik. Artinya bahwa data yang dari dinas sosial itu tetap harus divalidasi dengan melibatkan langsung kelompok disabilitasnya kan Bu ya. Oke, baik. Nah, ini salah satu juga hal yang menarik. Kadang kita sering, oh kalau udah data dari pemerintah itu sudah pasti datanya valid gitu ya. Padahal juga ini harus di cross check karena bisa jadi misalnya orangnya sudah berpindah atau sudah meninggal sehingga kemudian data itu harus diperbarui. Dan memang kemudian
proses cross-check dengan melibatkan langsung masyarakat itu menjadi penting. Baik, terima kasih Ibu Sri Lestari. Kalau Ada lagi? izin Ya, menambahkan misalnya tadi yang terkait dari bantuan-bantuan atau program yang kalau kami kan layanan kursi roda gitu. Jadi sebelum layanan itu pun harus koordinasi, cross-check ulang dengan lembaga yang ada di wilayah ataupun dinas tadi bahwa betul si calon penerima manfaat itu tidak ada double penerimaan layanan gitu. ya. Nah, salah satu cross-check itu kan juga sebenarnya bagaimana bantuan serupa itu tidak diterima oleh uh, anggota atau penerima manfaat yang sama, sehingga akhirnya uh, keadilan itu bisa diwujudkan, kemudian bantuan yang diberikan juga tidak mubazir. Karena kalau misalnya kayak tadi kasus yang Ibu Sri Lestari, bantuannya adalah kursi roda, terus penerimanya sama, padahal mungkin sudah menerima di program yang berbeda dari organisasi berbeda, tapi bentuknya sama, kan akhirnya mubazir. Satu orang nggak mungkin pakai dua kursi roda. Nah, hal bagus kan kemudian diperlukan konsep ini agar tadi bantuan itu bisa merata. Dan inilah sebenarnya poin yang mau juga disasar dalam konteks akuntabilitas ini, bahwa bagaimana apakah bantuan itu secara fungsi itu tepat sasaran, yang kedua manfaatnya ada, yang ketiga ya pastinya asas keadilan, pemerataan, yang kemudian kalau yang sudah menerima serupa ya mungkin bisa diberikan ke yang lain. Baik, terima kasih Ibu Sri atas sharingnya. Ada lagi? Silahkan Bapak Ibu yang lain untuk berbagi. Pak. Ya, silahkan Ya, Ibu Jumayati. izin. Selamat siang semuanya. Izin perkenalkan diri, saya Bu Jumayati eh, dari komunitas PETA yang berkecimpung di dalam kesehatan, yaitu pasien TBC di wilayah DKI Jakarta, terkait pengalaman akuntabilitas ya Pak ya selama ini. Ya. Dari kegiatan yang memang sudah kita lakukan di lapangan, memang yang paling utama adalah bagaimana kita bisa melaporkan apa yang menjadi kewajiban kita secara transparan perihal kondisi maupun keadaan dampingan kita di lapangan, namun tetap menomorsatukan kerahasiaan ini ya, maksudnya itu data-data identitas segala macam, karena hal tersebut merupakan info penting yang tidak boleh kita sebarluaskan seperti itu. Selanjutnya dari transparan yang memang kita lakukan, kita juga harus bisa membangun hubungan baik antara kondisi yang memang kita yang lakukan, karena di sini saya bicaranya untuk komunitas kesehatan terkait pasien TBC ya Pak ya, karena memang hubungannya itu sangat sensitif dan sangat apa ya, kalau kita membicarakan perihal status kondisi dari seseorang itu sangat sensitif, jadi tidak boleh sembarangan kita ketahui, namun konsekuensinya kita tetap melakukan pendampingan secara transparansi dengan pihak-pihak tertentu di layanan kesehatan. Mungkin itu Pak dari saya, komunitas pasien TBC. Yang PB ya. Baik, terima kasih Bu Jumayati. Ya, Ya. memang kemudian menarik. Kadang dalam case-case tertentu, misalnya dalam case tadi Bu Jumayati itu dengan kebetulan dampingannya adalah masyarakat dengan TB, Bu ya. Terus misalnya ada yang mendampingi
kelompok yang masuk HIV/AIDS gitu. Memang kemudian treatmentnya agak berbeda karena memang secara proses pendampingan, proses eh, istilahnya informasi untuk mendapatkan akuntabilitas atau menjaga akuntabilitas itu ada batasan-batasan yang harus dipegang, khususnya terkait dengan informasi eh, identitas ya. Jadi memang itu yang menarik. Jadi tidak semuanya kemudian data itu bisa menjadi konsumsi publik secara layak umum, tetapi informasi-informasi tertentu saja yang mungkin publik bisa sampai. Dan termasuk misalnya, oh siapa orangnya ya orang nggak perlu tahu karena ini lebih konteks personality. Tapi mungkin untuk konteks dinas kesehatan mereka juga pasti harus tahu kan gitu. Sehingga memang informasinya terbatas dan kepada siapanya juga penting. Baik, terima kasih Ibu Jumayati atas sharingnya. Nah, yang kedua, kita akan coba untuk mendiskusikan. Saya yakin bahwa di dalam pelaksanaan atau pengalaman Bapak Ibu semuanya untuk mewujudkan akuntabilitas itu tidak serta-merta semuanya berjalan dengan baik. Nah, di dalam diskusi kelompok, setidaknya untuk setengah jam ke depan, ini apakah tantangan terbesar dalam menerapkan transparansi dan partisipasi di komunitas yang Anda dampingi? Karena ini pasti konteksnya berbeda. Tadi Ibu Jumayati untuk komunitas yang terkait dengan TB pasti akan juga berbeda dengan Ibu Sri yang di tingkat teman-teman disabilitas yang gerak untuk kursi roda. Nah, ini tantangannya apa? Mungkin nanti bisa didiskusikan. Mas Antam, ini apakah akan dibuat breakout room atau langsung sharing seperti ini saja? Kan? Izin saya Oh, silakan Ibu untuk Sri lagi. iya Baik, hanya silakan Bu. sharing sedikit pengalaman terkait dengan tantangan untuk bisa melibatkan itu kalau dengan kelompok itu biasanya waktu. Jadi misalnya kita akan koordinasi atau ada pertemuan itu setelah jam 12 itu rasanya semua sudah tidak bisa konsentrasi. Jadi strateginya bagaimana bisa memaksimalkan waktu maksimal sampai jam 12 itu supaya para peserta itu bisa fokus gitu. Karena setelah jam 12 mayoritas sudah mengundurkan diri gitu, sudah pulang, tidak konsentrasi lagi dan nanti tinggal sedikit di eh, jam setelah 12 itu, setelah jam 12 itu. Ini pertemuannya hanya efektif dari pagi sampai maksimal jam 12 ya Bu ya? Ya itu untuk kelompok di wilayah itu. Oke, baik. Itu Nah, salah selama satu ini, saja yang waktunya. ya, boleh. Nah, selama ini kemudian begitu dimundurkan atau dipadatkan sampai jam 12, target yang akan disampaikan atau target dari partisipasi itu bisa tercapai nggak, Bu? Eh, lebih lebih bisa ya kan. Apalagi yang dengan pemerintah itu setelah jam 12 mereka Hmm, banyak yang pulang duluan. malah di sisi pemerintahnya ya. Ya, itu sulit untuk mengkeep pemerintah sampai untuk beberapa wilayah ya itu. Tapi kalau untuk teman-teman disabilitasnya sendiri, apakah sama atau berbeda? Untuk teman disabilitas agak berbeda, mereka lebih konsisten. Tapi kalau untuk yang orang tua juga, karena mereka ada kewajiban untuk anaknya, untuk keluarganya. Jadi mereka berharap pertemuan itu kalau memang pagi ya maksimal jam 12 selesai, kalau siang ya nanti
setelah jam 1 dimulai gitu, setelah urusan rumah tangganya Oke. selesai. Ini kalau untuk yang orang tua. Untuk yang komunitas teman-teman kursi roda ya, Bu, ya. Tapi kalau pemerintah artinya dia rata-rata malah lebih banyak dari pagi sampai jam 12 ya. Oke, baik. Menarik nih. Terima kasih Bu Sri atas sharingnya. Mungkin ada yang lain yang sudah memiliki pengalaman, kemudian mengalami hambatan, dan kemudian bagaimana eh, untuk mengurangi atau katakanlah meminimalisir hambatan itu. Silakan. Ada yang lain? Nambah satu itu kalau Boleh. pertemuan, kalau dengan pemerintah jangan di hari libur, jangan Sabtu atau Minggu. Tetap di hari kerja ya, Bu ya. Iya, Oke, baik. Nah, ini menarik. Jadi yang disampaikan Ibu Sri tadi, bagaimana kemudian di dua komunitas sasaran yang diambil, satu sisi pemerintah, itu pemerintah akan menjadi efektif, diskusi atau partisipasinya itu dari pagi sampai siang. Dan itu hanya bisa dilakukan efektif juga pada jam atau hari kerja. Sehingga kalau misalnya weekend, Sabtu Minggu, itu ya pasti mereka tidak akan bisa hadir. Tetapi di sisi yang lain, di komunitas masyarakat yang menggunakan kursi roda, khususnya misalnya di lansia, mereka lebih konsisten nih, mau pagi, mau sore, tidak ada masalah, tetap mereka hadir. Tetapi catatannya ya kalau efektif di pagi ya antara pagi sampai jam 12. Kalaupun pertemuannya di eh, setelah siang, artinya baru bisa efektif itu setelah jam 1. Setelah urusan rumah tangga, tetangga di rumah itu diselesaikan. Artinya kalau misalnya pertemuan sampai 1 hari full, pasti akan tidak efektif. Entah itu nanti di sesi paginya atau di sesi siangnya. Baik, terima kasih Ibu Sri atas sharingnya dan kemudian solusi atau katakanlah cara untuk kemudian mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi. Ada yang lain? Monggo silahkan. Mungkin dari perubahan baru Yayasan Yapi. Silakan. Langsung open mic Bapak. Iya, selamat siang Pak. Maaf tadi saya mau open mic malah terlempar begitu. Baik, silakan, silakan. Ya, ini untuk pertanyaan yang selanjutnya ya, berarti terkait apa tantangan terbesar dalam menerapkan transparansi dan partisipasi di komunitas gitu. Kalau di komunitas kami, jadi beberapa memang kami mendampingi masyarakat yang marginal begitu. Banyak yang berada di daerah desa begitu dan apa namanya masih sedikit informasi yang mereka dapat. Jadi memang kendala ketika kita melakukan akuntabilitas atau transparansi, kita memberikan informasi kepada mereka itu seringkali kita mengalami kesulitan di bahasa. Kalau itu terkait hal-hal yang teknis biasanya itu kita harus mempelajari dulu dan bagaimana mungkin ini solusinya, mempelajari dulu dan bagaimana kita menyampaikan ke masyarakat itu dengan bahasa yang paling mereka pahami begitu. Walaupun sama, ini sama-sama Jawa, tapi kadang-kadang penangkapannya itu sudah berbeda begitu. Jadi terkait hal-hal teknis itu tetap kita coba untuk pelajari terlebih dahulu dan kita berstrategi bagaimana menyampaikan kepada mereka agar mereka itu paham dan tidak hanya tahu saja soal bahasa teknis, tapi juga bisa memahami bahasa-bahasa teknis tersebut. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima Ya, kasih. oke. Terima kasih Bapak Andaru. Kalau boleh tahu Pak, dampingannya semua kelompok marginal, ya? Tapi di desa, bukan di kota, Pak. Iya, Itu ada yang di kota, kebanyakan di desa. di desa ya.
Artinya Iya, lebih tantangannya bagaimana informasi itu sangat minim atau terbatas diterima oleh masyarakat, dan strategi yang dilakukan oleh eh, apa, Pangandaru dengan organisasinya itu untuk kemudian mencoba mengkontekstualkan dengan bahasa lokal yang lebih mudah dipahami. Begitu ya, Pak ya? betul, Pak. Oke, baik. Nah, selama ini efektif, Pak, itu dilakukan. Ya, selama yang menyampaikan sudah paham terlebih dahulu apa yang ingin disampaikan, begitu. Jadi memang harus secara apa namanya pemberi informasi dari kami juga harus di bahasanya apa ya diinternalisasi terlebih dahulu biar benar-benar paham dulu baru kita sampaikan kepada masyarakat seperti itu Pak. Kalau seperti itu sampai saat ini efektif. Oke, baik. Terima kasih, Pak Andaru, atas sharingnya. Dan ini saya yakin solusinya akan besar dampaknya, khususnya untuk pencapaian transparansi dan akuntabilitas di programnya. Oke, silakan Bapak Mata Astina dari Forum Peduli Kasih. Terima kasih atas kesempatan yang kedua kali lagi ya Pak ya. Ah, Baik. jadi di sini karena forum kami juga mayoritasnya disabilitas dengan semua ragam yang ada. Dan di sini kalau kita membuat pertemuan, mendiskusikan segala sesuatu, itu pasti kita punya tantangan yang besar, Pak. Karena di mana teman-teman yang autis, mereka tidak bisa untuk mengikuti pertemuan tersebut dari awal hingga akhir nanti. Nah, di situ solusi yang kami ambil, kami membuat pertemuan di satu tempat yang atau satu gedung yang memiliki satu ruangan kosong dan di situ dikhususkan untuk teman-teman autis. Jadi di saat mereka mengikuti mungkin pertemuan dalam beberapa setengah jam mungkin mereka sudah bosan atau apa mereka bisa dimasukkan ke situ lalu uh, mereka bersama dengan orang tua pendamping agar mereka tidak bosan dengan segala sesuatu. Jadi kami solusinya itu selalu selalu mencari gedung untuk dipakai yang memang betul-betul punya ruangan khusus juga untuk mereka, Pak. Nah, itu yang sering kami lakukan selama ini. Jadi, kami sering melibatkan semua teman-teman disabilitas yang ada di forum kami, karena mereka berjumlah yang 43 orang. Nah, di sini kami juga melakukan segala sesuatunya dengan bekerja sama bersama dengan aparat desa dan juga uh, obdis-obdis lainnya. Nah, di situ ada beberapa kegiatan yang memang sering kami ikuti dan ada pelatihan juga dan di situ kami juga sering melibatkan mereka teman-teman disabilitas yang ada di forum karena bagi kami uh, berdaya dan berkembang memang harus dilakukan untuk mereka supaya mereka menjadi orang-orang yang bisa tampil dan tidak minder dengan segala kekurangan yang ada, Pak. Mungkin itu pada saya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Riki. Iya, Siap, menarik Pak. sih memang kalau dengan teman-teman khususnya disabilitas, apalagi kalau ini tadi yang disampaikan Pak Riki, itu teman-teman disabilitas dengan semua konteks disabilitasnya ya Pak ya, yang kemudian memang treatmentnya pasti akan berbeda-beda. Jadi Pak Riki menyampaikan untuk teman-teman yang masuk kategori autis itu penanganannya ya perlu ada ruangan tersendiri dan itu pasti juga eh, langsung dengan tim pendampingnya untuk kemudian disampaikan apa program atau katakanlah partisipasi apa yang kemudian mereka ingin dapatkan. Dan ini juga pasti terhalang oleh waktu. Belum nanti misalnya teman-teman disabilitas yang netra atau tuli juga pasti langkahnya akan berbeda juga. Begitu ya Pak Riki ya. Kita akan lanjut. Jadi setelah
kita melihat dan saya yakin bahwa di lembaga atau organisasi Bapak Ibu semua sebenarnya sudah mulai mengarah atau bahkan sudah menjalankan akuntabilitas di setiap programnya. Walaupun kita juga tahu tantangan-tantangan yang dihadapi juga tidak sedikit untuk mewujudkan itu, tetapi dengan apa yang diinisiasi diambil untuk meminimalisir tantangan tersebut, itu yang kemudian menjadi pembelajaran menarik untuk semakin memperkaya bagaimana cara atau bagaimana kemudian akuntabilitas itu bisa diwujudkan di setiap program. Nah, kemudian dari apa yang kita pelajari pada sore ini, setidaknya ada 4 hal yang mungkin kita bisa bawa pulang, kita bisa endapkan, kita bisa nantinya ke depan warnai untuk program-program kita. Yang pertama adalah bahwa kita harus tahu dan sadar betul bahwa akuntabilitas adalah fondasi kepercayaan dan kunci respon yang efektif. Saat kemudian kepercayaan atau trust itu tidak ada, maka kemudian kita akan kesulitan menjalankan program, bahkan mungkin kesulitan untuk mengimplementasikan program secara tepat, karena tidak ada lagi yang mempercayai kita sebagai institusi atau sebagai organisasi yang uh, bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah fokus 3 pilar untuk mewujudkan akuntabilitas di dalam respon kemanusiaan. Itu ada transparansi, ada partisipasi, dan ada umpan balik. Setidaknya 3 pilar ini harus diwujud nyatakan di dalam setiap program yang akan kita jalankan. Bahwa umpan balik tadi dengan mekanisme kita mendatangi komunitas dan mengirimkan kotak angket untuk mendapatkan umpan balik itu juga bisa dengan menempelkan informasi keluhan atau hotline center di lokasi-lokasi yang bisa dibaca itu juga bisa, tetapi intinya bahwa 3 pilar ini harus diwujud realkan atau wujud nyatakan di dalam setiap program yang kita jalankan sehingga akuntabilitas itu bisa diwujudkan secara nyata. Kemudian data dan evaluasi adalah alat yang kita pakai untuk belajar dan menjadi lebih baik. Karena tanpa ini juga kemudian program kita hanya monoton dan kita tidak pernah tahu bahwa apa yang kita sudah jalankan itu benar-benar bermanfaat, benar-benar tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau hanya itu adalah ego kita, perspektif kita sendiri, bahwa ini program ini harus jalan. Padahal mungkin masyarakat tidak membutuhkan itu. Kemudian yang keempat adalah mari kita memulai dari hal yang sederhana. Tadi sudah disampaikan Pak Riki, Ibu Sri, dan lain-lain, bagaimana kemudian mereka menghadapi tantangan, tetapi di sisi yang lain, mereka juga mencari solusinya, tidak berhenti sampai di situ. Nah, langkah kecil ini akan mewujudkan atau akan menuju akuntabilitas lebih baik, yang kemudian nanti secara lambat laun akan mencapai kesempurnaan. Kita tidak tahu kesempurnaannya akan sejauh mana, tetapi setidaknya dengan satu langkah kecil kita memastikan partisipasi, memastikan transparansi, dan mewujudkan umpan balik dalam setiap program kita, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan respon kemanusiaan dalam segala aspek itu pasti bisa dicapai. Nah, ini adalah rencana tindak lanjut yang nantinya mungkin menjadi tugas mandiri dari Bapak Ibu semuanya untuk dikerjakan pasca pelatihan. Yang pertama, cobalah untuk menyusun
draft rencana evaluasi respons sederhana untuk salah satu program di organisasi apa, organisasi yang Anda jalankan atau Anda laksanakan saat ini. Boleh bebas dipilih, mungkin tadi yang sempat disampaikan, boleh dengan program yang sudah berjalan atau katakanlah program yang akan dijalankan di tahun depan. Kemudian jawab pertanyaan ini, apakah tujuan evaluasi? Kemudian siapa yang akan dilibatkan? Kemudian bagaimana cara mengumpulkan umpan balik? Itu dibuat di dalam satu halaman, nanti bisa dikumpulkan ke Mas Anton atau panitia yang lain. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, dan kalau seandainya ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin dibagikan lagi, silahkan, kita masih buka sampai nanti jam 3:30. Terima kasih. Kita perkenalkan dulu, nama saya Nathan Banua. Mungkin kami dari Yayasan Holiana. Jadi mungkin Pak Handrianus ya. Ya, Saya Edi kurang tahu aja, Pak Edi. Hedi aja. Saya kurang tahu apakah waktu pasca gempa di Nias kemarin 2005 sudah pernah ke Nias. Sudah, Pak. Sudah. Iya, karena humanitarian ya. Saya kurang tahu Pak NGO apa yang kemarin masuk ke Nias itu, mereka juga bidang apa perumahan juga kalau tidak salah ya. Iya. Iya. Ini Mas mau sharing kan, kami di Nias ini termasuk kami Yayasan Holiana ini kesulitan mendapat kegiatan program itu. Saya kurang tahu karena apa info yang beredar untuk kegiatan kemanusiaan itu sudah untuk Sumatera bagian barat ini, khususnya kami di Nias ini sudah tidak apa sudah tidak dilirik lagi lah. Kebanyakan mohon maaf nih di bagian Indonesia Timur ini sekarang yang luar lebih berkontribusi ya. Jadi sampai sekarang pun untuk kegiatan kami juga nggak ada. Kemarin kita pernah kerjasama dengan Yayasan Penabulu, program New Site kesehatan itu, tapi ini sampai 6 bulan ya. Januari sudah selesai. Jadi kemarin kita juga di Lokadaya kita sudah buat proposal juga. Saya kurang tahu nanti gimana responnya ini. Jadi sharing aja sih. Itu kami di kepulauan sini agak kesusahan. Jadi kami sekarang vakum aja untuk kegiatan kemanusiaan. Kami kemarin kerjasama juga dengan Perkesi, tapi di bulan November ya sudah selesai juga. Itu yang dari program Perkesi itu yang dari Kementerian Kesehatan juga mengenai kejar imunisasi. Saya mohon informasi aja nanti Mas. Itu sampai sekarang ya kami agak kewalahan juga. Kan seakan-akan nama kami Yayasan Holiana itu tenggelam dengan sendirinya. Nggak bisa berbuat apa-apa. Gitu aja sih Mas, sharing aja. Ya, baik. Terima kasih Terima Pak. kasih. Ya. Kalau pernah itu pasti sudah dicatat oleh panitia, dan apalagi ini sudah masuk di jaringan Lokadaya dan dulu, sehingga nanti harapannya banyak informasi-informasi yang bisa dibagikan untuk jejaring di Lokadaya ini, baik itu peluang program yang bisa diinisiasi bareng-bareng atau sesuai kontak dengan organisasinya. Tetapi kalau di Nias memang ada beberapa program yang
saat ini berjalan, itu dari Fondasi Hidup juga ada, dari beberapa organisasi juga jalan. Tetapi apakah concernnya sesuai dengan concern organisasi, nah itu yang harus perlu dijajaki lagi, sehingga nantinya mungkin bisa bermitra dan membangun kerjasama untuk komunitas. Mungkin itu tema yang bisa saya sampaikan. Dan kita akan akhiri pelatihan modul ke-6 minggu depan hari Senin, lebih tepatnya kita akan masuk ke modul ke-7. Terima kasih banyak teman-teman untuk masih tetap join dan tetap hingga menit terakhir.